Selamat pagi pemirsa. Mahkamah Konstitusi pernah berkali-kali ada di titik terbawah mereka. Muruah mereka sebagai benteng terakhir penegakan konstitusi sempat hancur lebur karena perilaku tidak pantas yang ditunjukkan sejumlah punggawa mereka, baik pimpinan tertinggi maupun para hakim konstitusi. Mulai dari tersangkut pidana korupsi hingga pelanggaran etik berat. Sejumlah putusan menyegarkan yang diambil MK dalam beberapa waktu terakhir mengindikasikan bahwa MK kembali menunjukkan arah yang progresif. Tren ini tentu patut kita apresiasi dan dukung. Kita layak menghargai langkah itu sebagai upaya MK untuk berbenah diri dan menguatkan sikap independensi mereka. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Senin 17 November 2025, dengan tema MK di jalur progresif bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Ini kita bicara MK di jalur progresif. Sebenarnya kaitannya karena apa nih? Apakah memang ada putusan MK yang kemudian membuat editorial Media Group, Media Indonesia ini melihat MK ada di jalur progresif atau apa, Kang Ade? Ya, pertama kita harus mengapresiasi putusan-putusan MK ya. Ini melakukan terobosan-terobosan hukum ya. Jadi progresif itu maksudnya adalah tidak hanya terpaku pada teks-teks dalam undang-undang, tetapi bagaimana MK mengedepankan keadilan substansif dan bagaimana hak-hak konstitusional warga negara itu dijaga oleh MK. Karena MK ini kan pada dasarnya adalah sebagai the guardian of constitution, penjaga konstitusi. Nah, marwah konstitusi dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 45 itu dijaga oleh MK, jangan sampai kemudian diselewengkan atau ditafsirkan lain oleh lembaga lain seperti itu. Penjagaan apa maksudnya nih? Terkait dengan hal apa nih terakhir ini yang membuat MK disebut ada di jalur progresif, Kang Ade? Ya, terakhir adalah melarang Polri aktif ini berdinas di luar kepolisian. Itu sebenarnya kalau kita lihat di pasal 28 ayat 3 itu jelas bahwa anggota Polri aktif itu tidak boleh menjabat di luar kepolisian. Tetapi dalam penjelasan di pasal 28 ayat 3 itu ada kata-kata kecuali ada sangkut paut dengan kepolisian atau mendapatkan penugasan dari Kapolri. Nah, ini kan ada norma baru yang seharusnya penjelasan dalam sebuah undang-undang itu tidak menciptakan norma baru. Jadi ada inkonsistensi antara undang-undang sebelumnya kemudian di bab penjelasannya ini tidak konsisten seperti itu. Oke, kita akan bahas itu, Kang Ade, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 17 November 2025, MK di jalur progresif. MK di jalur progresif. Mahkamah Konstitusi pernah berkali-kali berada di titik terbawah mereka. Muruah mereka sebagai benteng terakhir penegakan konstitusi sempat hancur lebur lantaran perilaku tidak pantas yang ditunjukkan sejumlah punggawa mereka, baik pimpinan tertinggi maupun para hakim konstitusi. Mulai dari tersangkut pidana korupsi hingga pelanggaran etik berat. Untuk soal korupsi, pada Oktober 2013, Ketua MK Akil Mokhtar ditangkap dan menjadi pesakitan KPK karena terbukti menerima suap terkait dengan penanganan sejumlah kasus sengketa pilkada di MK. Lalu pada Januari 2017, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar terjaring operasi tangkap tangan KPK. Kali ini menyangkut kasus suap upaya judicial review Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Cukup tertatih-tatih MK ketika itu untuk membangun kembali kepercayaan publik yang terjun bebas. Namun belum juga kepercayaan itu terbangun seperti posisi sebelum dua kasus korupsi itu menghantam, lembaga itu kembali terjerembab ke titik nihil. Mereka terjerumus persoalan besar terkait dengan pelanggaran etik Ketua MK saat itu, Anwar Usman.
Itu berawal dari putusan perkara nomor 90 garis miring PUU Des 21 Romawi garis miring 2023 tentang batas usia calon presiden, calon wakil presiden yang amat kontroversial dan syarat konflik kepentingan. Dari situ, publik menilai MK yang mestinya steril, nyatanya malah terjebak kepentingan politik. Mereka yang seharusnya independen justru tampak nyaman berada di bawah naungan kekuasaan. Kepercayaan publik pun kembali runtuh, senyampang dengan anjloknya marwah, kredibilitas dan independensi lembaga tersebut ke titik terendah. Sekali, apalagi berkali-kali, kepercayaan itu jatuh. Bukan perkara mudah bagi MK untuk mengembalikannya. Butuh kerja ekstra dari para penghuni gedung terhormat MK untuk mengangkat lagi kinerja serta wibawa mereka. 2 tahun setelah geger putusan nomor 90 garis miring 2023 itu, harus diakui gerak dan laku MK tak lagi banyak melenceng. Mereka cukup mampu menjaga jarak dari virus-virus rasuah sekaligus menjaga kewarasan konstitusi dengan menelurkan sejumlah putusan yang bernyali. Mereka cukup progresif meluruskan regulasi yang dianggap melenceng, tidak seperti dulu saat MK justru kerap melencengkan sesuatu yang sudah lurus. Sebutlah misalnya putusan MK nomor 60 garis miring PUU garis miring 12 Romawi garis miring 2024 yang mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, juga putusan nomor 70 garis miring PUU Des 22 Romawi garis miring 2024 yang menegaskan batas usia minimal calon kepala daerah 30 tahun terhitung sejak pendaftaran. Kedua putusan itu menggagalkan upaya segelintir kelompok yang ingin memainkan pilkada demi kepentingan mereka. Contoh lain yang lebih baru ialah putusan MK atas uji materi pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 garis miring 2008 tentang Kementerian Negara yang menegaskan wakil menteri sebagaimana menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, termasuk komisaris BUMN. Tak lama setelah itu, MK juga mengabulkan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang MD 3 yang pada intinya mewajibkan DPR memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dalam jajaran pimpinan alat kelengkapan Dewan AKD. Lalu yang teranyar ialah putusan MK terkait dengan uji materi Undang-Undang Polri. MK melarang anggota aktif Polri menduduki jabatan sipil. Sejumlah putusan menyegarkan yang diambil MK dalam beberapa waktu terakhir itu mengindikasikan bahwa mereka kembali menunjukkan arah yang progresif. Tren ini tentu patut kita apresiasi dan dukung. Kita layak menghargai langkah itu sebagai upaya MK untuk berbenah dan menguatkan sikap independensi mereka. Akan tetapi, mesti juga kita ingatkan bahwa gerak dan keberanian MK itu mesti dijaga konsistensi dan persistensinya. Jangan cuma hangat-hangat tahi ayam. Konsisten dalam langkah progresif, persisten dalam melindungi independensi akan menjadi kunci bagi MK untuk menjaga supremasi konstitusi sekaligus mengembalikan kepercayaan publik. Dengan kualitas MK yang seperti itu, mutu legislasi juga diharapkan akan terkerek. Nantinya, lembaga pembuat undang-undang, pemerintah, dan DPR tak akan lagi berani membuat undang-undang tanpa melalui proses yang benar, karena di seberang sana, MK sudah siap untuk mematahkannya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu ya Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Jambi ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan, mungkin agak jauhkan dikit dari televisi atau televisinya dikecilkan supaya tidak looping. Langsung sampaikan pendapat Anda Pak. Anda setuju tidak ini MK ada di jalur progresif saat ini? Silakan Pak Ramadan. Sangat setuju Pak Leo, karena itu sangat menguntungkan bagi seluruh lapisan masyarakat
yang menikmati hukum di negeri ini. Pertanyaan besar saya itu Pak Leo dan Pak Ade Alawi adalah perjalanan MK sehari-hari dari bulan ke bulan itu siapa yang mengawasi? Ada MK setelah ada masalah baru muncul Pak Leo. Iya. Secara hukum mohon para penggawa hukum di negeri ini supaya mencari alur yang terbaik untuk mengawasi MK ini, jangan terjadi di luar lagi. Sudahlah yang lalu itu kita tinggalkan. Tolong para penggawa-penggawa, para ahli di media massa untuk mencari bagaimana caranya MK ini memang sandaran orang Indonesia untuk menikmati hukum, Pak Leo. Sudahlah benda itu ditinggalkan ke depan. Mohon para penggawa, para ahli hukum untuk mengawasi kerja dari titik ke titik MK ini berjalan supaya baik, bisa dinikmati oleh negara dan bangsa ini. Bagaimana kita mendengar hari ini tentang ijazah dan sebagainya. Mohon itu segera diambil tindakan supaya kepercayaan masyarakat terhadap MK makin hari makin jalan. Progresif yang hari ini kita nikmati tentu dengan gembira rakyat menikmati itu. Baik, terima kasih Pak Ramadan dari Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Ramadan menyoroti soal tadi kalau tidak salah ya, audionya agak kurang jelas Kang Ade, soal pengawasan MK. Karena tadi Pak Ramadan sempat mengatakan MK itu kan ad hoc ya, tidak selalu mengawasi MK. Nah, supaya kemudian MK ini tetap ada di jalur progresif, seperti apa Kang Ade? Ya, tadi harapan dari Pak Ramadan ya, dari Jambi, bahwa bagaimana menjaga 9 hakim MK ini. Ya, menjaga 9 hakim MK ini ya tiada lain dari masyarakat, kontrol masyarakat ya. Kemudian juga dan MK sekarang sudah permanen, tidak lagi ad hoc ya. Jadi mereka bertugas mengawasi perilaku hakim MK. Memang itu sudah selalu ya? Sudah. Jadi pasca putusan 90 kemudian dipermanenkan. Dan putusan 90 ini merupakan ya aib ya, dan juga kecelakaan sejarah yang tidak boleh terulang lagi. Belum lagi sebelum-sebelumnya ada ketua MK Akil Mohtar misalnya divonis seumur hidup karena kasus korupsi. Kemudian juga hakim MK Patrialis Akbar juga terpidana korupsi. Nah, ini tidak boleh ada lagi. Nah, kemudian yang paling penting adalah hakim MK ini pertama harus memiliki kompetensi. Dia harus memiliki keahlian. Bagaimana memahami masalah ketatanegaraan yang sesuai ya, yang sesuai, kemudian memiliki integritas. Integritasnya tidak boleh ditawar-tawar lagi, tidak boleh dia bermain-main ataupun juga berhubungan dengan pihak yang berperkara atau mungkin diduga ijazah palsu misalnya, itu tidak boleh terjadi gitu. Nah, kemudian ini sangat penting ya, karena MK ini menjaga konstitusi. Konstitusi ini ya tegaknya bangsa ini, tegaknya negara ini karena konstitusi. Nah, itulah tugas MK. Kalau kita melihat kasus ini ya, kan yang digugat itu adalah peran jabatan sipil dari anggota Polri aktif. Kalau kita lihat di pemberitaan, pihak-pihak yang sama itu menggugat juga Undang-Undang TNI terkait dengan peran pejabat TNI di jabatan sipil. Tapi yang itu belum diputus. Apakah kita kemudian melihat MK akan mengambil putusan yang sama karena kurang lebih pokok perkaranya sama, atau kira-kira seperti apa ini Kang Ade? Ya, kalau kita lihat dari semangat MK ya, bagaimana MK kemudian menjaga konstitusi, bagaimana MK menciptakan konstitusi itu tidak mati ya. Konstitusi itu hidup ya, living constitution. Bahwa MK ini harus menyerap aspirasi masyarakat. Nah, seharusnya memang Polri dan TNI ini kembali ke hitoh. Nah, Polri ini hitohnya adalah tugas dasarnya adalah menjaga Kamtibmas, melayani masyarakat, menegakkan hukum. Itulah tugas kepolisian. Dan itu sebenarnya ada di Undang-Undang Kepolisian. Tetapi kemudian di penjelasannya dituliskan kecuali yang ada sangkut pautnya dengan kepolisian atau mendapatkan tugas atau mendapatkan penugasan dari Kapolri seperti itu. Nah, kemudian di Undang-Undang TNI juga sama sebenarnya. Jadi di pasal 34 Undang-Undang TNI itu disebutkan bahwa
TNI tidak boleh menjabat jabatan sipil di kementerian atau lembaga, kecuali pensiun ya, kecuali pensiun atau mengundurkan diri, itu jelas gitu seperti. Nah, tetapi dalam pasal-pasalnya di pasal 7, pasal 9 itu ada ranah yang cukup luas, operasi militer selain perang. Kang Ade, pertanyaan besarnya adalah kalau MK sudah memutus, kalau di dalam undang-undang kan dikatakan final and binding, berlaku saat itu juga. Tapi ada beberapa kasus, kalau kita ingat dulu Undang-Undang Cipta Kerja, putusan MK itu tidak dilaksanakan. Nah ini apakah kemudian akan tetap bisa membuat wibawa atau muruah MK terjaga? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita. Kang Ade, bagaimana kemudian kalau putusan-putusan MK itu ternyata tidak dilaksanakan? Kita ingat waktu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu tidak dilakukan karena ada Perpu. Lalu yang terakhir juga ada putusan MK ini yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Ini putusan MK nomor 135 tahun 2024. Itu kalau dilaksanakan membuat pemerintah dan DPR sama-sama melanggar Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau tidak dilaksanakan, itu juga membuat mereka melanggar juga putusan MK. Bagaimana? Ya memang dispute yang paling keras soal itu ya. Jadi ada keanehan dalam putusan MK ya. Ini memang perlu ada diskusi antara MK dengan pembuat undang-undang ya. Karena di Undang-Undang Dasar 45 jelas bahwa masa jabatan itu 5 tahun ya, seperti itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah begini. MK ini kan bekerja di hilir ya, tetapi yang paling penting adalah di hulunya. Di hulunya apa? Di hulunya adalah para pembuat undang-undang. Jadi para pembuat undang-undang ini agar menciptakan undang-undang ini yang berkualitas. Sebaik mungkin ya. Berkualitas itu apa? Berkualitas itu diantaranya adalah memiliki naskah akademik yang ilmiah, tidak mengada-ngada. Kemudian ada koherensi, ada harmonisasi antara undang-undang dengan undang-undang yang lain dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang lain adalah perlunya partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Nah ini sangat penting sehingga muncullah nanti undang-undang yang memang betul-betul sinkron dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi yang paling penting adalah bagaimana proses pembuatan undang-undang ini betul-betul berkualitas. Jadi kita mengamankannya dari aspek hulu baru ke hilir. Nah, ini sama-sama menurut saya sih harus diperkuat. Jadi sektor hulu dan hilirnya harus sama seperti itu. Memastikan karena kalau tidak nanti MK seperti pemadam kebakaran, seperti keranjang sampah dibuang semua ke MK. Nah, ini menurut saya merepotkan hakim MK. Itu satu poin penting, tapi satu poin penting yang lain adalah yang tadi Kang Ade sudah sebut bahwa ada putusan 90 yang pernah membuat kita bertanya-tanya independensi MK. Bagaimana kita memastikan MK tidak lagi mengulangi kejadian yang sama itu? Ya, MK dalam hal ini MK sebagai lembaga yang mengawasi perilaku hakim MK itu harus betul-betul menciptakan integritas, menjaga integritas. Dan kalau ada pelanggaran-pelanggar itu jangan segan-segan efek jerak yang keras, misalnya pemberhentian ataupun pemecatan. Jangan kemudian katakanlah tidak boleh bersidang, tidak non palu lah seperti itu. Itu menurut saya putusan yang tanggung ya. Ambigu ya. Dari putusan 90. Jadi betul-betul kita berharap pada MK bagaimana seni-seni berbangsa dan bernegara ini salah satunya adalah dijaga oleh MK. Nah, oleh karena itu input output ya, masuknya proses seleksi hakim MK itu harus betul-betul orang-orang yang terpilih, orang-orang yang negarawan. Apa negarawan? Negarawan itu adalah orang-orang yang selesai dengan dirinya sendiri, bukan pencari kerja. Mereka udah melampaui diri sendiri. Mereka hanya memikirkan bangsa dan negara, bukan memikirkan dirinya, kelompoknya atau dinastinya. Itu yang paling penting. Itulah seorang negarawan. Baik, kita dukung MK yang progresif, tapi tentunya dengan kepentingan utama hanya satu, yaitu untuk negara dan bangsa. Kang Ade, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, dengan kualitas MK yang seperti itu, mutu legislasi juga diharapkan akan terkerek. Nantinya lembaga pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR, tidak akan lagi berani membuat undang-undang tanpa lewat proses yang benar, karena di seberang sana MK sudah siap untuk mematahkannya. Pemirsa, inilah saya Leona Samsi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.